Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa ahdana lil imani bidinil Islam wal ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hada zatullah Ahmad ruhullah Muhammad habiballah. Muhammad nurullah al-mahdi khalifatullah. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu maulana azim. Kemudian daripada itu yang sama kita muliakan guru kita, mursyid kita, semoga senantiasa selalu hendaknya kita doakan kepada Allah, selalu dalam ridha Allah, selalu dicurahkan oleh Allah ilmu kepada beliau dan kita mendapatkan berkah dari ilmu yang tercurah kepada kubur beliau. Kemudian yang kita hormati para mursyid dan para khalifah, kaum bapa dan kaum ibu, sidang jemaah, para muridin, para salikin, umumnya kita yang hadir pada malam hari ini, para hamba yang dipilih oleh Allah menjadi tamunya pada malam hari ini, menjadi kekasihnya pada malam hari ini. InsyaAllah yang hadir pada malam hari ini adalah para hamba Allah yang selalu dalam cintanya Allah dan cintanya Rasulullah SAW. Maka sepantasnya lah setiap diri kita yang hadir pada malam hari ini tidaklah menyombongkan diri, tetapi mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap diri, siapapun kita, pastilah berdosa, pastilah bermaksiat kepada Allah, kotor dan hina diri ini. Akan tetapi kekotoran kita, kehinaan kita diangkat oleh Allah pada malam hari ini, dipilih kita untuk menjadi tamunya, berarti kita dimuliakan. Orang-orang yang menjadi tamu Allah, insyaAllah berarti orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami menjadi tamu-Mu. Engkau izinkan kami sujud kepadamu. Engkau izinkan kalbu kami yang rusak ini menyebut nama-Mu. Maka sepantasnya kami berterima kasih ya Allah. Kami tak layak untuk itu. Kami kotor dan hina ya Allah. Mungkin hari ini, mungkin malam ini Engkau muliakan kami. Engkau ampunkan dosa kami. Sebentar lagi setelah usai majlis ini ya Allah, mungkin kami bermaksiat lagi. Kami mohon kepada Engkau ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Tetapkan ampunan itu untuk kami ya Allah, sebagaimana ketetapan kekuasaan Engkau ya Allah. Apabila nanti kami bermaksiat lagi ya Allah, jadikan maksiat kami maksiat orang-orang yang Kau cintai. Kami bermaksiat, Engkau tarik kami kembali ya Allah kepada jalan-Mu ya Allah. Engkau luruskan kami lagi ya Allah. Hanya itu mohon kami kepada Engkau ya Allah. Inilah doa-doa kita kepada Allah. Doa-doa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sempurna rasa syukur kepada Allah tanpa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Modal kita sesungguhnya hidup di akhir zaman ini tidaklah bisa kita banggakan amal ibadah yang banyak. Tidaklah bisa kita amalkan perbuatan-perbuatan baik kita. Karena semua itu pasti ada celahnya. Solat yang jauh dari kekusukan, rusak solat kita Bapak Ibu. Jadi agar solat itu diterima oleh Allah, rusak solat kita, maka inti utama yang harus kita raih adalah mahabbah, cinta Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, cinta-Mu yang kami maksud ya Allah, dan ridha-Mu yang kami cari ya Allah. Jadi cinta Allah yang kita cari Bapak Ibu. Kalau cinta Allah kita raih, ridha Allah kita raih,
Maka setelah selesai solat kita mohon kepada Allah. Kami sadar ya Allah, ibadah kami rusak ya Allah. Ibadah kami yakin Engkau tolak ya Allah. Makalah dari itu kami mohon kepada Engkau ya Allah. Ridhoi solat kami yang rusak ini ya Allah. Sempurnakan jualah ya Allah. Cintai solat kami yang rusak ini ya Allah. Beginilah bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti cinta kita kepada Allah, kita disibukkan hanya untuk mencari ridha Allah. Bukti orang mendapatkan ridha Allah, mereka telah ridha atas ketentuan Allah. Bukti orang cinta kepada Rasul, mereka disibukkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daiman bidawami mulkika ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami ya Allah. Sampaikan cinta kami ya Allah. Sampaikan selawat kami ya Allah kepada kekasih kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, sampai Jumat 3 kali Jumat ke belakang kita baca kajian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra lah kita baca, Mi'raj seketik-seketik Bapak Ibu. Begitu panjang kisah cerita Isra dan Mi'raj itu. Bapak dan Ibu, kita niatkan malam hari ini, inilah hari terakhir kita, Jumat terakhir kita dalam bulan Rajab. Maka kita niatkan kembali setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini. Kita hadir di majlis ilmu pada malam hari ini, pertama sekali adalah untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plus melaksanakan wirid rutin kita sekali sepekan untuk berwirid. Inilah yang harus kita tanamkan dalam pribadi kita bersama Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya berkah Isra Mi'raj itu sampai kepada pribadi kita bersama-sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kembali kita bahas tentang Isra dan Mi'raj. Sepekan yang lalu, kami telah menyampaikan kepada Bapak Ibu bahawa syarat mutlak Isra Mi'raj itu adalah diri yang abduh, diri yang budak Allah. Bagaimana budak Allah itu? Telah kami uraikan pada minggu yang lalu. Kemudian syarat yang kedua, suci. Apa itu suci? Suci bersih, zahir dan batin. Bagaimana cara mensucikan zahir, fisik? Apa zikir kita Bapak Ibu? Islam, iman dan ihsan. Islam, iman, ihsan. Inilah rukun agama. Bukan rukun Islam, rukun agama. Islam, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Islam itu, zahir itu, zikir utamanya kalimah la ilaha illallah. Apa maknanya? Sebenarnya la ilaha illallah itu kita baca Bapak Ibu, sebenarnya memberi sugesti ke diri, mempengaruhi diri zahir kita agar ada kalimah la ilah, meyakini tiada Tuhan selain daripada Allah. Meyakini, mengantarkan kepada pikiran kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi afdalnya zahir itu zikirnya kalimah la ilaha illallah. Itu secara ringkasnya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke iman. Iman itu zikirnya di kalbu. Apa zikirnya? Allah, Allah, atau ya Allah, atau Asmaul Husna, nama-nama Allah itu yang dimasukkan ke dalam kalbu. Ini cara memperkuat iman secara rohani. Jadi kalbu itu zikirnya kalimat Allah. Kemudian ihsan. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Adalah engkau ketika menyembah Allah, kamu memandang Allah, kamu mendengar Allah, kamu menyaksikan Allah. Jika tidak sanggup, maka dibalik. Bagaimana maksudnya dibalik?
rasakan olehmu, Allah memandangmu, Allah mendengarmu, Allah bersamamu. Jadi ada amalan untuk mempengaruhi jiwa. Ada zikirnya Bapak Ibu untuk mempengaruhi jiwa agar muncul rasa ihsan pada diri. Kalbu Allah Allah, betul. Tapi ada Bapak Ibu zikir yang diamalkan oleh para kekasih Allah, para wali Allah. Untuk apa? Pemantik, pensupport agar termuncul rasa dipandang oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan didengar oleh Allah, dan merasa beserta Allah itu muncul Bapak Ibu. Apa itu? Dipengaruhi diri Bapak. Amalkan Bapak Ibu kalau bisa sekurangnya 100 sehari. Sehendaknya lebih baik Bapak Ibu setiap waktu solat. Tapi kalau seandainya tak mencukupkan waktu, ambil satu saja waktu, boleh jadi sebelum tidur. Apa zikirnya? Zikirnya tetap di kalbu. Apa zikirnya Bapak Ibu? Allahumma Allahu syahidi, Allahun naziri. Itu dalam bunyi. Allahumma Allah bersama aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahun naziri, Allah memandangku. Itu makna. Dibaca Allahumma Allahu syahidi, Allahun naziri. Jadi tahu kita punya makna itu Bapak Ibu. InsyaAllah muncul. Jadi kita pengaruhi rohani awak Zaku. Dikecikkan ke rohani tadi. Allah bersama awak. Allah menyaksikan kita. Allah memandang awak. Mengetahui kita Bapak Ibu. Itu caranya Bapak Ibu mempengaruhi rohani Zaku. Amalkan zikir ke Bapak Ibu. InsyaAllah akan muncul rasa beserta Allah ke Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita pengaruhi. Apa yang kita banyak masukkan ke rohani, maka itulah yang berfungsi. Yang banyak pengasuh ke kalbu waktu, maka itu yang terjadi. Maka banyakkan masukkan sugesti Bapak Ibu. Tabungan rohani itu. Kata-kata itu kita sambungkan dalam kalbu. Allahumma Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahumma Allahu syahidi, Allahu naziri. InsyaAllah muncul rasa itu Bapak Ibu. Rasa kita bertuhan itu akan datang Bapak Ibu. Itu amalan salah seorang kekasih Allah, Sayyidina Junaid Al-Baghdadi, Kutupar Rabbani, beliau Pak. Wali kutub di zamannya Bapak Ibu. Beliau menyampaikan kepada anak murid beliau Bapak Ibu. Sampai kini, sampai kepada kami, dan kami sampaikan pula kepada Bapak Ibu. Cobalah kita amalkan itu, agar muncul ihsan itu. Rasa bertuhan Tuhan datang pada pribadi kita Bapak dan Ibu. Itu suci nama Bapak Ibu. Kemudian syarat selanjutnya, berguru. Secara zahiriah Rasulullah SAW, secara syariat dikatakan Jibril adalah guru Rasulullah. Itu pandangan syariat. Tetapi kalau pandangan hakikat, bukanlah Jibril yang guru Rasulullah, tapi Rasulullah itulah sang maha guru Bapak dan Ibu. Rasulullah tawadu, rendah hati. Walaupun beliau mulia, tapi tak merasa mulia. Beliau pintunya ilmu, gudangnya ilmu, tapi beliau tak merasa punya ilmu. Buktinya apa? Ketika dalam perjalanan Isra' Mi'raj yang diceritakan Mainik Jaku Bapak Ibu. Kejadian-kejadian yang dilihat oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah tak tahu? Tahu sebenarnya. Tapi beliau tawadu. Karena beliau ada yang membawa Jibril. Beliau tak mau meninggi. Tetap bertanya kepada Jibril. Beliau memuliakan Jibril sebenarnya Bapak dan Ibu. Beliau tahu sebenarnya. Di Muhammad Rasulullah itu Bapak dan Ibu. Tapi beliau rendah hati. Jadi Bapak Ibu. Secara ma'rifatullah.
secara hakikat Jibril bukanlah guru Rasul. Kenapa? Bapak dan Ibu, ketika Jibril diciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril kau rindu mana jo asal kejadian ni. Siapa kejadiannya? Nur Muhammad. Rindu. Kenapa Jibril kau jadi malaikat yang banyak diciptakan oleh Allah semasa itu belum punya nama, belum punya jabatan. Ada bola oleh malaikat tu. Malaikat umum dia satu bapak dan ibu. Akhirnya malaikat yang bernama Jibril rindu dengan asal kejadian. Dari asal kejadian yaitu Nur yang punya Nur Muhammad, yaitu Ahmad Ruhullah. Dek rindu bapak ibu, maka berselawatlah Jibril tadi. Apa selawatnya? Nama selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Beribu tahun Jibril berselawat. Beribu tahun Jibril berselawat. Baru terbuka hijab, tampaklah nur ala nur tadi di aras Jibril. Tampak Nur Muhammad, beliau bapak dan ibu. Maka itulah sebabnya Jibril bernama Jibril. Itulah sebabnya Jibril itu menjadi pemimpin malaikat. Kenapa? Karenalah tersebut John Nur Muhammad. Karena berselawat terbanyak kepada Rasulullah. Para malaikat yang terbanyak selawatnya adalah malaikat Jibril. Kenapa dia bernama Jibril? Kenapa dia jadi penghulu sekalian para malaikat? Karena inilah yang terbanyak selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alun nado awak le bapak ibu selawat ko lah do. Nado kita ni selawat ko lah do. Malah sebelum ada malaikat pun selawatlah do. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selawat kana Nabi. Berarti sebelum malaikat pun Allah punlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat itu Bapak Ibu adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Jadi orang-orang yang berselawat pada hakikatnya dipersamai di Allah lisannya ketika itu untuk berselawat bersamanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, orang-orang ahli selawat kau adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejalan tercepat sebenarnya untuk usul kepada Allah, jadi pintunya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak dan Ibu, sebenarnya Jibril tadi dalam syariat memang kita bukan mempertentangkan pendapat syariat. Pendapat syariat memang boleh itu secara syariat boleh. Tetapi secara pendapat orang bermakrifat lain pula Bapak Ibu. Lain jalurnya. Bukan kita bentrokkan, tapi porsinya. Porsi syariat merdeka, ya betul. Porsi hakikat pun merdeka, tetap betul pula Bapak dan Ibu. Bukan saling menyalahkan, tapi saling ada hukum-hukum, ada jalur-jalur tertentu. Menurut syariat memang merdeka, menurut makrifat merdeka, menurut hakikat pun merdeka. Jadi bukan dibentrokkan Bapak Ibu, tetapi secara syariat memang Rasulullah Muhammad itu memang kudian lahir. Tetapi secara makrifat hakikat Muhammad itulah yang pertama muncul. Ahmad Ruhullah. Ambo mengambil dari kata Ahmad Ruhullah, bukan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah memang secara syariat, Ahmad Ruhullah itu secara ma'rifatullah. Jadi Bapak Ibu, itulah dan Jibril guru. Jadi kita pun harus berguru. Itu maksudnya. Jadi orang yang tak berguru, maka tidak kalah sampai kepada Allah. Apa maknanya? Guru itu menyambung kepada Rasulullah. Berarti orang yang tidak bersama Rasulullah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Siapa orang yang tak bersama Rasulullah, bersamalah dengan pewaris Rasulullah. Al-ulama warisatul anbiya.
Para ulama pewaris Nabi. Mana itu ulama? Bukan yang pandai baca kitab kuning. Belum tentu. Bukan yang hafiz Quran. Belum tentu. Bukan yang pandai berceramah. Belum tentu. Al-ulama. Yang maksudnya adalah yang pewaris nur Muhammad dalam kalbunya. Ilmu kalbu. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Itu yang ulama sesungguhnya. Jadi pewaris ulama kata Nabi itu yang menyambung sanad rohaninya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambungkan pula lah. Itu maksudnya. Sambungkan pula kepada guru yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, kendaraan. Kendaraan Rasulullah adalah burak. Dalam cerita, dalam kitab kita baca Bapak Ibu, kenderaan Rasulullah itu burak lebih besar dari keledai. Lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu ukurannya. Godang daripada kedelai. Kedelai lah punya. Keledai kan? Keledai ketek daripada kuda. Tubuh burak. Kita ambil cerita situ setiap Bapak Ibu. Apa yang tersimpan di situ? Ketika Jibril pergi dan menjemput kenderaan bernama burak di surga, itulah di surga tu Bapak Ibu. Beribu balah berjuta mungkin. Burak dalam surga, cantik, indah, hancak sado, rupa-rupa sihat-sihat. Berkilik sado Bapak Ibu. Bergembira dalam surga. Bersorak-sorailah Bapak Ibu. Dia banyak burak yang betul. Jibril tentu ragu. Mana kejadian? Ancak ya sado. Maka Jibril memandang kepada topi surga. Di sudut surga tampak seekor burak yang sedang tamonong menangis kojo terus, titik air mata tak pernah berhenti, bulu romang, tulang tercagu, tulang rusuk tampak segala macam, kuruh menangis dalam surga. Heran, mencongangkan. Maka datanglah Jibril ke situ menemui burak dan seiku. Wahai burak, assalamualaikum ya burak, waalaikumsalam Jibril. Balik datang engkau ke Jibril. Heran dan cali engkau. Kawan-kawan engkau nan banyak bergembira dalam surga. Tetapi kenapa engkau menangis dalam surga? Kenapa engkau gelisah dalam surga? Kenapa engkau sedih dalam surga? Maka disitulah burak bercerita. Wahai Jibril, aku dahulu kenderaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku dilatih oleh Nabi Ibrahim. Aku diperkenalkan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama Muhammad, sejak itu rindu datang Jibril. Mendengar nama Muhammad ditancapkan dalam diriku, dikecekkan di Ibrahim. Wahai budak, nanti suatu ketika masanya akan datang 27 Rajab, Muhammad Nabi akhir itu. Beliaulah yang awal, beliaulah yang akhir, Nabi akhir zaman. Beliaulah penghulu sekalian Nabi, rahmatan lil alamin, penguasa dunia akhirat. Engkau nanti akan menjadi kenderaannya, akan mengantarkan beliau dari haram menuju Aqsa di Palestina. Mendengar itu Ibrahim, Jibril, akulah rindu. Namo dah tak tulis. Tapi orang punya nama tak bersuruh rindu bona. Jadi apa maksud di situ kita ambil Bapak dan Ibu? Resirnya kita ke situ. Ternyata surga itu dua macam. Ada surga nikmat, ada surga ru'yah. Apa itu surga nikmat? Ya segala kenikmatan. Kenikmatan yang tak pernah ada di muka bumi. Tak kena ada waktu tiba itu gitu. Jadi ada kelompok cik lain. Surga ru'yah. Siapa mereka itu? Para pecinta Rasul dan pecinta Allah. Yang hanya berharap cinta Allah
dan yang berharap hanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga pun mereka berada, mereka juga tidak aman. Kenapa? Belum bertemu dengan sang pemilik surga, kunci surga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga tadi bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Bagaimana untuk mendapatkan tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 7 nantinya? Ilmu yang akan dibawa nanti adalah ilmu ma'rifatullah. Jadi sampai akhir di hari kiamat besok Bapak Ibu, kita pun tetap bermakrifat. Untuk apa? Untuk menaikkan level kita. Surga kedua, surga sampai firdaus, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang luar biasa itu diberikan oleh Allah di surga. Apa tujuan Allah? Karena Allah berkata Bapak Ibu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Bahwa nanti di surga, para hamba yang masuk surga berjumpa dengan Allah 2 kali sehari. Berapa? Sekali sehari. Sehari 500 tahun, sehari semalam 1000 tahun. Jadi dalam 1000 tahun itu, dalam sekali 500 tahun, baru berjumpa Allah. 500 tahun itu bukan 500 tahun di sisi awak, tapi di sisi Allah. 500 tahun itu Bapak Ibu sangat panjang. Jadi dipalengahlah di Allah. Jo kenikmatan surga tadi. Kok marindu wis ado meko, ajak burak nasib surga. Maka dia agih lengah dia Allah je kenikmatan. Akhirnya lah bosan dari kenikmatan dulu. Takutlah Allah balik ingin bersahabat bersuruh je Nabi, ingin bertemu dengan Allah, diberi dia Allah kenikmatan balik. Begitu cintanya Allah. Kenapa? Menunggu sangat lama 500 tahun tu Bapak Ibu. Itu sebenarnya tujuan nikmat Allah di surga tu. Kenapa? Untuk jan terfokus kaden ya Allah. Sebab waktunya sangat lama. Maka dia agih nikmat nak apa boleh. Itu maka diberikan nikmat tadi supaya jangan terfokus on kerinduan ke Allah di situ. Cuman burak tu Bapak Ibu. Burak tu berapa tahun tu deh. Sejak zaman Nabi Ibrahim nak tetong nak bisa kita bertahun-tahun, sedangkan Nabi Isa aja lah 500 tahun. Masih Nabi Ibrahim jauh katanya Bapak Ibu. Tentulah beribu-ribu tahun burak tu menunggu sang kekasih Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, inilah yang mahabbah. Inilah yang makam cinta Bapak Ibu. Tanamkanlah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Bapak Ibu, Rasulullah itu akan hadir kepada kita. Jadi Bapak Ibu, seperti burak yang mencintai Rasulullah, pasti ada masanya Rasulullah itu akan datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kita mencintai Rasulullah, berselawat kepada beliau dengan penuh cinta. Insya-Allah Rasulullah itu akan datang kepada kita. Walaupun tidak datang pada saat sekarang ini, mudah-mudahan ketika sakratul maut datang, mudah-mudahan Rasulullah itu benar yang datang ke awak Bapak dan Ibu. Itu harapan kita. Kenapa? Inilah yang sangat dicemaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati, sakit mati umatku berikan kepadaku ya Allah. Mudah-mudahan itu kita harapkan Bapak Ibu. Syafaat cinta Rasulullah akan datang ke awak. Itu yang sepatnya. Berjumpa dengan Rasulullah berarti kita mendapatkan syafaat rindu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syafaat yang tertinggi Bapak Ibu. Jangan diharap yang lain-lain Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin menjadi kekasihnya Allah dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, ketika burak tadi dikisahkan mendengar, engkaulah kiranya wahai burak yang akan menjadi kenderaan Rasulullah pada malam hari ini. Aku Ambo Jibril, mendengar itu Bapak Ibu. Lah kabar suruh je orang punya nama. Lah rindu kamu tentu bangkit semangat jago. Nan sakit tak terasa sakit ni. Nan ponik tak terasa ponik ni. Nan kantuk tak terasa kantuk ni Bapak Ibu. Kenapa? Karena bersuruh dengan yang dirindu. Jadi Bapak Ibu, itulah yang dikatakan mujahadah. Apa itu mujahadah? Kita memaksakan diri ya. Untuk apa? Untuk mencapai kenikmatan yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berzikir, ketika kita melaksanakan zikir kelawat suluklah namanya, atau di rumah seorang-seorang di tengah malam, maka paksakan diri itu Bapak Ibu. Paksakan diri. Sakit, paksakan. Itu juga amalan
Abu Yazid Al-Bustami beliau berkata demikian Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar engkau cepat sampai usul wahai Tuan Guru? Aku memaksakan diriku untuk beribadah. Sapocong benar kaji kesani. Aku tetap beribadah. Sakit pinggangku, aku tetap berzikir. Aku lewati rasa pahit itu. Kenapa? Tidak akan sampai seorang murid itu usul kepada Allah kalau dia tidak mau menahan sakit, menahan ponik, menahan kantuk ketika berzikir tu Bapak Ibu. Tahan taruh, lawan taruh. Akhirnya sampai kepada titik kenikmatan. Kata siapa? Kata Abu Yazid Al-Bustami. Beliau melakukan itu Bapak Ibu. Jadi nanti kata Bapak Ibu kalau suluk nanti tahan itu. Taruh Bapak Ibu. Pasulkan. Akhirnya sampai kepada kelezatan. Itu yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ibu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi budak tadi mujahadah mun itu. Ditahan, ditak jago, ditahankan tu jago. Dek rindu hilang rasa tu. Akhirnya kenikmatan. Jo panik, jo kantuk, dek menangi, dek kuruh tu nikmat kan muncul. Akhirnya juga sobok puna sumber nikmat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang menjadi kenderaan malam hari ini, budak, maka bersiap-siaplah engkau. Mari kita turun ke Masjidil Haram di bumi. Engkau akan mengantarkan kekasih engkau menuju Aqsa di Palestina. Mandonga namo Muhammad kabasobo bangkit semangat burak. Hilang layuh saku. Hilang pone, hilang kantu, hilang tangi. Maka bergerak seketika burak tadi. Tobang Bapak Ibu. Naik ke angkasa. Setiap dikopakkan sayur, setiap dikopakkan sayur Bapak Ibu. Maka semakin tumbuh daging, tumbuh tulang, tumbuh saro bersinar tubuh burak tadi. Maka burak yang berjuta-juta tadi turun ke bumi. Mencolik seekor burak tu tobang berselawat kepada Rasulullah. Selawat karena rindu, selawat karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa selawatnya? Selawat Jibril juga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badrun alaina fatabat minhul buduri misla husni kemaro aina khotoya wajah sururi. Ketika burak tobang asraqal badrun alaina, telah terbit bulan purnama pada diriku, dalam diriku, faktabat minhul budur, cahaya yang lain padamu. Burak dan ibu-ibu cako onyang saonyang-onyangnya karena Nur Muhammad hidup dalam burak tadi. Apa maknanya dalam diri kalau cahaya Nurullah, Nur Muhammad kalimat Allah hidup dalam kalbu, maka hawa nafsu dunia setan yang menggerogoti kita Bapak Ibu diam tak berdaya menyaksikan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu inti Bapak dan itu maksud di situ Bapak dan Ibu. Jadi turun burak tadi. 10 minit lewat Bapak Ibu, 10 hamba wanti. Ketika buraklah turun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanalah rasa bertemu dengan yang diri? Tentu tak bisa diukai, tak bisa dibuatkan kata-kata oleh berjumpa dengan yang dirindu. Apa maknanya dalam kajian zikir? Inilah yang dikatakan muraqabah wukuf. Wukuf, bertemu, diam. Berarti menyaksikan saja oleh Bapak Ibu. Menyaksikan bahasa tidak boleh dibaca nama Allah, tidak boleh dibaca nama Rasulullah, tapi diam memandang bertemu dengan yang dibaca-baca selama ke Bapak Ibu. Yang diselawatkan selama kau dibaca Bapak Ibu. Disitulah Jibril Muhammad menyampaikan, Assalamualaikum ya budak. Bapak dan Ibu, kalaulah kita nanti diizinkan oleh Allah, kita yang beribu-ribu berselawat kepada Rasul, tunggu satu saat nanti Rasulullah tu guna yang kau berselawat kau. Assalamualaikum ya ummati. Kau dapatlah kata itu dari Rasulullah Bapak Ibu. Aman Bapak dunia ibu dunia akhirat. Tidak akan rokok tu Bapak Ibu.
Jadi mudah-mudahan datanglah Rasulullah tu kepada awak mengucapkan salam ke kita nak Bapak Ibu. Assalamualaikum ya ummati, atau disebutnya nama kita Bapak. Disebutnya nama rohani ketika itu ndak. Di nama-nama rohani itu Bapak Ibu, aduh, siapa yang punya? Awak. Di mana? Di Rasulullah, di qalbu Rasulullah. Nanti kita berjumpa dengan diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan disebutkan nama rohani kita. Assalamualaikum ya, kok sia nama awak tu Bapak dan Ibu. Itu nama rohani kita di qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, burak. Apa itu burak? Kilat. Kecepatan kilat. Pesawat di Arab tu ada bernama burak. Itu kecepatan kilat. Itu koncang dari burak. Jadi kalau kita maknai secara ma'rifatullah, berarti tak bertubuh dia burak ni. Berarti kilat, berarti cahaya. Kecepatan cahaya. Berarti burak tadi bercahaya. Cahaya tubuh Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, apakah ia burak tu yang koncang lagi? Ya tak? Ya. Tidak. Kenapa? Karena sumber cahaya yang duduk di punggungnya. Itu sebabnya. Selama kita tahu burak tu kecepatannya tinggi. Baru tinggi. Karena mesinnya mana duduk situ. Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber segala macam cahaya. Sumber dari cahaya burak tu mana duduk itu. Banyak koncang pergi. Itu apa masuk ni? Mungkin selama kita memahami burak tu nak koncang. Bukan. Karena dek Muhammad yang duduk di situ. Burak kilat. Nur. Nur mana yang duduk di situ. Tentu ya koncang pergi Bapak tu. Ibarat mesin oto Rumah Fortuner tapi mesin ni mesin odong-odong ni nama tak? Jadi Fortuner walaupun rumahnya odong-odong tapi mesinnya Fortuner tu koncang pergi betul. Jadi siapa mesin sebenar? Siapa kekuatannya sebenar? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya di situ? Burak kita, nafsu kita Bapak Ibu. Selagi masih diduduki oleh dunia, masih dikeduduki oleh hawa dan setan, maka tak akan pernah sampai kepada Allah. Baik ensuk berkepanjangan dia. Tapi kolah duduk nur ala nur, Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah, Ahmad Rasulullah dalam diri, barulah kecepatan kilat itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tak berjumpa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan, maka berjumpalah dengan para pewaris-pewarisku. Pewaris-pewarisku lah yang akan mengantarkan kepadaku dan aku yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perhentian 5 perhentian, yang pertama Thayyibah. Tampak di silahan Thayyibah tu Bapak Ibu, di negeri Yasrib, negeri yang banyak ditumbuhi kurma. Tampak di buah Rasulullah ketika itu. Ternyata Madinah tu adalah pusatnya kurma. Beli kurma Bapak Ibu pergi umrahkan di Madinah tak? Di situ dah sumber Bapak Ibu. Di situlah pemberhentian solat 2 rakaat, kemudian terus di Sajar Musa, kemudian di Bukit Sinai terus Trinina ketiga, dan sampai Baitul Lahmi, dan kelima topik di Masjid Aqsa di Palestin atau di Baitul Maqdis tu Bapak dan Ibu. Jadi apa inti di situ Bapak Ibu? Terakhir, setiap pemberhentian Rasulullah itu memaknai Bapak Ibu, maka apabila kamu berjalan di muka bumi, maka berhentilah di pada stasiun-stasiun yang telah ditetapkan. Apa gunanya? Agar kita bisa kembali kepada Allah. Jangan berduni berkepanjangan. Itulah maknanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu Bapak Ibu. Itulah stasiun-stasiun perhentian awak. Untuk apa? Untuk bisa kita kembali kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, 5 pemberhentian, tapi ada pemberhentian lain. Pemberhentian lain contoh Bapak Ibu, kenapa ada duha? Pada ada duha. Karena jarak subuh dan zuhur terlalu jauh, kok lupa je Allah maka Rasulullah mengadakan, mensunahkan solat duha. Kemudian kenapa ada solat malam, tengah malam? Karena isya dan subuh terlalu jauh jaraknya, maka jangan sampai lengah puluh nanti Bapak Ibu. Colik ni Bapak Ibu, cerita dari dahulu sampai kini. Kejadian-kejadian musibah yang melanda negeri Bapak Ibu. Kejadiannya terbanyak kejadiannya antara waktu pagi sampai zuhur dan waktu isya sampai subuh. Di situ banyak kejadian-kejadiannya. Kenapa? Di situ banyak manusia lengah. Itulah Rasulullah tahu, maka adalah duha.
supaya bisa kembali ke Allah. Maka ada solat malam tahajud supaya kembali ke Allah, supaya kita selamat dan aman. Itu sebenarnya inti Bapak dan Ibu. Jangan banyak lalu, jangan banyak. Kalau malam jangan banyak lalu, kalau siang jangan banyak makrojo je, itu maksudnya. Jadi arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang Isra Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa dibentang sampai Mi'raj, sampai bertemu Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa tersampai situ, tak apa-apa. Kenapa? Yang penting kita faham, kita mengerti, kita telah mengambil hikmah intisari dari Isra dan Mi'raj itu, yaitu intinya yang pertama, Isra adalah berjalan yang dapat oleh Allah dari Rasulullah dalam perjalanan bertemu dengan ayat-ayat Allah. Mana yang dikatakan Allah? Seluruh alam berserta isinya. Itu ayat Allah. Kemudian apa itu Mi'raj? Mi'raj itu naik. Apa makna naik? Naiknya makrifat, berjumpalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah. Bukan tubuh saja, bukan seperti Rasulullah. Mudah-mudahan rohani kita Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nasi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.